Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak jamaah Masjid Ar-Rayyan, kajian asar di bulan suci Ramadan, rahmatullah, alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kesehatan, kekuatan, kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat asar berjamaah, dan kita tunaikan pula kewajiban kita untuk ilmu dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berikan kefahaman, Allah beri kekuatan untuk dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Dan asbab ta'lim ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru kita, keluarga kita, kaum muslimin muslimat. Minumlah khusus amu ala fadal kita wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Alhamdulillah. Hadis yang ke-7, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin, rawahu Tabrani. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan para malaikatnya mendoakan rahmat untuk orang-orang yang makan sahur. Jadi kita walaupun seteguk air, segelas air misalnya, jangan sampai kita enggak sahur. Ya harus sahur. Sahur itu berkah dan didoakan malaikat-malaikat, ya, diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersahur. Ya, sahur sunatnya mepet, ya, mepet mau susu. Ya. Jadi sunatnya agak akhir. Kalau buka sunatnya disegerakan. Kalau sudah masuk adzan segera untuk buka. Tapi kalau sahur sunatnya di akhir-akhirnya. Jangan sahur itu jam 1, jam 2. Ya, nanti pagi udah lapar. Lapar ya. Jadi walaupun ngantuk kayak apa, biasanya anak-anak muda ini biasanya kan malam begadang, akhirnya dibangunkan sahur susah. Maka walaupun bagaimana suruh, walaupun minum. Ya, kenapa? Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dan waktu sahur itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan para malaikat-malaikatnya mendoakan untuk orang-orang yang sahur. Ya. Betapa besar nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan puasa. Maka makanan yang disantap sebelumnya yang disebut sahur itu pun berpahala bagi umat ini. Banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan dan pahala makan sahur. Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala ini di dalam hadis yang menerangkan tentang keutamaan dan pahala makan sahur. Al-Allamah Al-Aini rahmatullah, penulis syarah Sahih Bukhari, telah menerangkan fadilah sahur dari 17 orang sahabat. Semua ulama bersepakat bahwa makan sahur adalah sunnah. Namun banyak orang yang tidak mendapat pahala yang besar karena kemalasan mereka untuk tidak sahur. Karena malas, kadang-kadang udah kenyang malamnya, jadi akhirnya enggak sahur. Nah, ini jangan, ya. Nah, sahur itu untuk kekuatan puasa, biar nanti puasa itu tetap sehat, kuat. Jangan nggak sahur nanti loyo, mau ke masjid lemah,
Mas? Alasan. Ngaji, Mau. Nah, akhirnya apa? Akhirnya malah kehilangan pahala-pahala yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang puasa dengan sah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Rawahu Ibnu Majah. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar. Banyak orang yang bangun malam tahajud tetapi tidak mendapatkan apapun dari bangun malamnya kecuali keletihan, keletihan dan berjaga malam. Ya. Jadi kenapa orang puasa enggak dapat pahalanya? Karena pahalanya hilang. Pahalanya dihilangkan dengan kemaksiatan. Ya. Dia puasa tetapi matanya maksiat, telinganya maksiat, mulutnya maksiat, kakinya maksiat, tangannya maksiat. Ya hilang semuanya. Ya. Dan juga banyak orang yang bangun malam tetapi dia tidak mendapatkan pahala daripada bangun malamnya. Ya. Kenapa? Karena di dalam sholat bangun malamnya itu dia dapat ngantuk dan juga ya lelah. Mengenai hadis ini para ulama menyebutkan 3 penafsiran yang berbeda. Pertama, hadis ini menyatakan tentang orang-orang yang berpuasa pada siang hari lalu berbuka dengan makanan yang haram, pahalanya enggak ada. Ya, orang buka sahur, ya, kemudian bukanya dari yang haram. Minum bir ya. Jadi kalau makanan dari yang haram itu, maka pahala daripada puasa itu hilang. Semua pahala puasanya hilang karena dosa memakan yang haram lebih besar. Dia tidak memperoleh apapun dari puasanya kecuali lapar sepanjang hari. Kedua, hadis di atas menyatakan tentang orang-orang yang berpuasa namun mereka terjerumus dalam fitnah riba, menceritakan keburukan orang lain, ya. Jadi puasa tapi dia siangnya ngomongin orang lain, bukan cerita sana cerita sini, hilang pahala. Dan ketika hadis ini menyatakan orang yang berpuasa tapi tidak menjauhkan diri dari maksiat dan dosa, itu juga hilang pahalanya. Puasanya ya sampai selesai, ya, tetapi pahalanya habis. Ya. Begitu pula halnya dengan orang yang sholat sunat pada malam hari karena suka menghibah atau berbuat dosa lain, misalnya mengerjakan sholat subuh di luar waktunya atau mengerjakan sholat malam karena riya, karena pamer, ya, sum'ah, mencari kemasyhuran, maka akan sia-sia pahala ibadahnya, habis. Harus dijaga semuanya. Wa an Abi Ubaidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul asyam junnatun ma lam yahruha wa Abu Nasa'i. Dari Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai selama dia tidak memecahkannya. Puasa adalah perisai selama dia tidak memecahkannya. Maksud perisai adalah pelindung diri dari musuh. Begitu pula orang yang berpuasa, ia melindungi diri dengan puasanya dari musuh, yaitu dari setan. Dalam hadis-hadis lain diberitakan bahwa puasa dapat menyelamatkan pelakunya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa puasa dapat menjaga seorang dari api neraka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang menyebabkan puasa rusak? Beliau menjawab, berdusta dan membicarakan keburukan orang lain. Jadi
Jadi itu semuanya harus apa? Harus dijauhkan. Jangan sampai pahala puasa kita akhirnya sia-sia. Sia-sia. Ya. Oh, ini gambaran lambang suara. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man afṭara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri kullihi wa in shaumahu rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Darimi ya wal Bukhari. Dari Sayyidina Abu Hurairah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sengaja berbuka walaupun hanya sehari pada bulan Ramadan, maksudnya sengaja itu sengaja nggak puasa, sengaja membatalkan puasanya, sengaja dia puasa tapi dia batal. Ya. Kenapa? Karena dia tergiur dengan rendang Padang. Ya. Makanya makan lah. Ya. Itu sengaja membatalkan. Sengaja membatalkan puasanya. Jadi barang siapa sengaja berbuka membatalkan puasanya walaupun hanya sehari pada bulan Ramadan tanpa ada alasan yang bisa diterima menurut syariat ya agama atau sakit. Kalau sakit kan boleh. Orang sakit itu boleh udah gak tahan ya, haus, lapar, tidak mau sakarat. Udahlah kasih minum aja, dibatalkan saja. Kenapa? Karena dia sedang sakit. Hampir darah. Atau orang yang sedang musafir, nggak apa-apa orang musafir boleh nggak puasa. Kalau sudah musafirnya itu sudah diperbolehkan untuk menjamak kosor dalam perjalanan sudah 80 kilo lebih. Ya. Nah itu kalau misalnya dia nggak puasa nggak apa-apa. In kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu dalam keadaan sakit, ya tapi bukan sakit dengan sakit pusing aja bukan. Sakit pusing enggak puasa. Ya enggak boleh. Sakit jerawat. Apalagi sakit jerawat. Ini sakit yang memang sudah ya sudah membahayakan dia, artinya enggak tahan kalau misalnya puasa. Itu boleh nggak puasa. Tapi kalau ini orang nggak apa-apa, sakit, sehat, kuat, ya banyak itu orang-orang yang nggak puasa. Bikin dodol. Ya, bikin dodol kan? Bikin dodol, karena capek ini ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya haus. Itu mah. Banyak orang yang nggak puasa karena apa? Karena memang dia nggak meyakini kalau dirinya itu wajib puasa. Ya. Banyak orang-orang, coba bapak ke pasar Pondok Gede. Banyak orang yang merokok nggak malu, ya. Demonstratif. Yang ajib itu apa? Yang jualan itu puasa. Yang jualan itu puasa, tapi dia itu melayani orang-orang nggak puasa. Ditutuplah itu atasannya, jadi mukanya, punggungnya nggak kelihatan, tapi kakinya pada kelihatan. Nah, itu yang jualan juga dosa, yang jualan dosa, ya. Apalagi yang memang dia sehat, kuat, enggak puasa. Ya. Maka kata Nabi, maka ia tidak dapat menggantinya, mengkodoknya walaupun ia berpuasa hingga akhir hayat. Kan berat kan? Berat. Sengaja, kenapa? Ada kesengajaan itu berarti sudah ada penentangan kepada Allah. Dia nggak merasa ya menjadi orang beriman. Kalau dia merasa menjadi orang beriman, pasti dia puasa. Kenapa dia nggak puasa? Karena dia merasa nggak orang beriman. Ya, apalagi itu puasa, lapar, haus, sholat aja enggak. Ya. Sholat aja enggak. Ya. Tapi itu wajib orangnya sholat enggak, puasa apalagi haus lapar enggak. Tapi sambil ngerokok potong ayam di pasar di siang hari. Itu kita bisa lihat tuh. Ya Allah, kemudian yang makan potongan ayam itu kita yang puasa-puasa. Gimana jadi? Ya.
Jangan beli. puasa, yang nggak sholat, yang nggak puasa, motong ayam di siang hari, ngerokok lagi. Ngopi. Ya, di siang hari ngerokok. Yang makannya gimana coba? Kemudian yang makan kita, yang puasa. Bayangkan. Makan aja. Makan baca bismillah. Cari yang puasa nih. Kenapa? Karena dia mudah-mudahan masih ada di dalam KTP-nya Islam. KTP-nya Islam. Tapi kalau ditanya, kamu percaya nggak dengan Allah? Percaya. Ya masih percaya. Masih percaya dengan Allah. Ya. Masih percaya. Kenapa kamu nggak sholat? Ya, malas. Nggak sahur misalnya. Ya. Kenapa kamu nggak puasa? Nggak sahur. Karena apa? Nggak sahur akhirnya Nggak lapar. niat. Ya. Nah itu orang seperti itu tuh namanya balik. Ya. Karena orang itu kalau membayar, mengkodok itu seumur hidupnya. Nggak Itu bayar. nggak cukup dengan sekali aja kita meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Karena fadilahnya ya luar biasa di bulan suci Ramadan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lain berpendapat bahwa barang siapa tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadan tanpa alasan yang kuat, ia tidak akan dapat mengqadha puasanya sekalipun ia berpuasa selama hidupnya. Namun sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa apabila seorang tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadan, ia dapat menggantinya dengan berpuasa sehari di luar Ramadan. Akan tetapi jika ia sengaja membatalkannya tanpa alasan yang dibenarkan, menurut syariat ia harus berpuasa 1 hari sebagai qadha dan 2 bulan sebagai kifaratnya, yaitu sebagai penggantinya, dendanya. Dengan cara demikian kewajibannya telah gugur, akan tetapi ia tetap tidak memperoleh keutamaan dan keberkahan bulan suci Ramadan. Maka kita jangan sampai sampai kita ini insyaallah bagi orang yang beriman, apalagi orang ahli masjid, insyaallah kita tetap jadi orang beriman. Kita harus samina wa ta'na, kita harus taat dan tunduk patuh kepada Allah, karena kita akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berpuasa, ya. Itu yang pertama dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa upah hambaku yang sudah kerja di bulan Ramadan? Maka upahnya ya apa? Upahnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Sehingga dikatakan di dalam hadis, barang siapa yang puasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ikhtisab mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka keluar dosa-dosanya ya seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi bersih, dosa-dosanya hilang semuanya. Mudah-mudahan dosa kecil dan dosa besar kita dengan berkahnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wallahu a'lam bishawab. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami. Cukup dengan doa ikhlas majelis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.